Vaksin Sinovac yang tengah menjalani uji klinis tahap 3 di Indonesia dijadwalkan akan selesai pada awal tahun depan. Hasil uji klinis vaksin tersebut akan menjadi dasar bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menentukan bisa dipakai di Indonesia atau tidak. Sementara pakar epidemiologi menilai hingga saat ini belum ada vaksin yang dinyatakan ampuh dan efektif mencegah COVID-19 akibat infeksi virus corona SARS-CoV-2. Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19 dari Universitas Padjadjaran, Kusnandi Rusmil mengatakan seluruh relawan uji klinik tahap 3 vaksin Sinovac yang berjumlah 1.620 orang telah mendapatkan suntikan 1 kali. Sementara sebanyak 1.299 orang telah mendapatkan suntikan kedua. Dari total 1.620 orang, 14 diantaranya gagal melanjutkan uji klinis vaksin tahap 3 karena terkait kondisi kesehatan dan pindah keluar kota. Menurut Kusnandi, uji klinis tahap 3 vaksin Sinovac di Indonesia dijadwalkan akan selesai pada awal tahun depan. Vaksin Sinovac mengambil virus corona yang dimatikan, lalu dimasukkan ke dalam zat-zat tertentu. Vaksin kemudian dimasukkan ke dalam tubuh sehingga merangsang pembentukan zat anti. Mengingat diambil dari virus yang dimatikan, sehingga penyuntikan minimal dilakukan sebanyak 2 kali. Hal ini karena virus yang dimatikan kurang kuat dibandingkan virus yang hidup. Selain itu, tim uji klinis belum dapat menentukan berapa lama kekuatan vaksin bertahan dalam tubuh seseorang. Nah, itu yang lagi diteliti sama saya. Saya belum bisa jawab sekarang, makanya kan nanti saya periksa kadarnya dalam darah. Saya katakan, ya, nanti 3 bulan setelah imunisasi kedua diambil darahnya. Mula-mula 2 minggu, diukur kadarnya. Kemudian 3 bulan, diukur kadarnya. Kemudian 6 bulan diukur kadarnya. Kadar tertinggi itu biasanya terjadi antara 2 minggu sampai 2 bulan setelah imunisasi. Nah, kalau dia tetap tinggi, nah itu bagus. Tapi biasanya dia menurun, ya. Sehingga nanti kapan harus diulang itu ketahuannya nanti. Kan makanya itu saya meriksa darah itu berulang-ulang. Pakar epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman menilai, berdasarkan fakta secara ilmiah dan sejarah pandemi, hingga saat ini belum ada pandemi yang dapat diselesaikan dengan vaksin, termasuk pandemi COVID-19. Selain itu, sampai saat ini belum ada vaksin yang dinyatakan aman dan efektif untuk menjadi vaksin COVID-19. Dalam banyak riset yang mengklaim keberhasilan vaksin penyakit menular yang pernah dibuat hanya sekitar 33%. Sejarah ilmiah membuktikan bahwa pandemi itu selesai terutama oleh intervensi public health. Ya, public health itu terutama dari sisi testing, tracing, treatment dan juga social physical distancing selain isolasi karantina tadi ya termasuk. Nah, bukti yang terakhir saja yang saya bisa beri contoh itu wabah Ebola, ya, epidemi Ebola. Ebola itu sudah ditemukan vaksinnya yang malah sangat aman dan efektif pada terakhir 2019. Sebelumnya sudah ada dan terakhir sudah ada lagi yang lebih aman dan efektif. Tapi wabah ini outbreak terjadi lagi ya September kemarin. Diki menambahkan, selain fokus pada vaksin, pemerintah perlu meningkatkan pengetesan, pelacakan, dan pengobatan di tengah pandemi COVID-19. Zayul Haq, Kavijati, Bandung, Jawa Barat.